Saya Hilbram Dunar, Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Perbincangan kita kali ini adalah kita bisa semudah mungkin untuk mencapai keberhasilan. Pak Mario, banyak di antara kita yang berpendidikan sudah tinggi, lalu juga memiliki modal, percaya diri, pintar, tapi belum juga berhasil. Bagaimana Pak? Semakin mengherankan ya kalau pendidikan kita tinggi, modal ada, orang tua berhasil kaya, pangkatnya juga tinggi, tetapi anaknya tidak mencapai hal-hal besar. Orang-orang besar, perhatikan, anak-anaknya lebih besar dari mereka. Anaknya banyak yang tidak loh. Tetapi orang-orang dari keluarga yang sederhana di dusun justru menjadi pribadi-pribadi yang mengagumkan. Nah, apakah orang-orang miskin di dusun lebih pandai membesarkan orang besar, atau orang-orang besar yang kesulitan membesarkan anak-anaknya? Logikanya, terima kasih Pak Yudi. Logikanya, yuk kita, Anda yang tanya ya, Anda yang menjawab, saya tanya. Apakah ada sesuatu yang terjadi, bisa terjadi tanpa izin Tuhan? Tidak. Jadi harus ada izin Tuhan. Kedua, apakah Tuhan mempunyai rencana untuk membuat satu atau dua di antara kita hidupnya menderita? Tuhan tidak berkonspirasi dengan malaikat untuk mengerjain orang tertentu ya. Good, kalau begitu tujuan beliau tidak ada lain kecuali memuliakan kita. Setuju? 3. Apakah Tuhan yang berkasih sayang itu akan menaruh kita dalam kesulitan yang lebih besar daripada kemampuan kita menyelesaikan? Good, berarti kita pasti lebih kuat. Setuju? Good. Lalu kenapa kita tidak berusaha masuk dalam keadaan sulit? Kalau tahu logikanya itu, bahwa kita itu lebih kuat dari kesulitan, mengapa tidak masuk dalam kesulitan besar? Kenapa? Takut apa? Takut gagal. Dijamin oleh Tuhan kita lebih kuat. Kenapa kita tidak bersedia memutuskan masuk dalam masalah? Contohnya, tidak setuju sama atasan yang selama ini tidak jujur, tidak sekolah, hanya mewarisi dari orang tuanya, nggak pinter, males, tapi ngaturnya seperti itu. Nggak setuju. Apa resikonya? Diberhentikan. Apa keuntungan dari diberhentikan? Tidak harus bekerja di situ lagi. Kedua, bisa memulai rencana Anda yang selama ini Anda takuti. Ketiga, Anda masuk dalam kesulitan. Pasti selamat nggak? Pasti, dijamin. Orang yang selamat dari kesulitan itu keluarnya sebagai apa? Pemenang, pribadi yang lebih besar, yang lebih kuat. Itu sebabnya banyak orang hebat, hidupnya biasa, karena hidup dalam keadaan aman. Dia tidak menaruh dirinya dalam keadaan harus bertanggung jawab, harus sulit. Harus segera membiayai keluarga tanpa gaji yang tetap. Perhatikan itu. Sehingga syarat utama bagi keberhasilan bagi siapapun adalah keberanian. Karena keberanian yang sebetulnya adalah bukti dari iman. Itu. Super sekali Pak. Keberanian adalah bukti dari iman. Super. Pertanyaan berikutnya, saya persilakan kepada audiens. Silakan Bapak. Selamat malam Pak, saya Satria dari Jakarta. Di usia yang muda ini, terkadang saya merasa dilema antara mengejar karir atau membahagiakan orang tua. Mana yang harus saya dahulukan? Terima kasih. Super sekali. Pegang mikrofonnya. Ini bukan saya suka menyiksa orang, tetapi coba Anda dekatkan mikrofonnya. Pilihannya, yuk dengarkan. Kalau kita mau betul-betul membantu orang, mengerti yang dikatakannya sendiri, dengarkan teliti. Pilihannya adalah berkarir dengan baik atau membahagiakan orang tua. Berarti kalau Anda membahagiakan orang tua, karir Anda tidak baik. Belum tentu. Belum tentu. Terus kenapa ditanyakan? Kalau lebih rincinya dari penghasilan misalkan. Dari penghasilan. Oke, penghasilan belum terlalu besar. Antara saya harus menabung untuk sekolah lagi atau untuk keperluan saya pribadi atau untuk membantu pengeluaran orang tua.
untuk membantu keluarga orang tua. Itu contohnya. Seberapa banyak kita bisa bantu ya? Nah, sekarang banyak belum tahu. Kalau kita membahagiakan orang tua, tidak mungkin karir kita tidak baik. Dan kalau karir kita baik, kita akan membahagiakan orang tua. Jadi, jangan lihat dua hal itu sebagai pilihan yang menyiksa. Sekarang, kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, karir Anda baik. Orang tua mau pensiun dari perusahaannya sendiri. Dia hanya punya anak Anda sebagai anaknya, lalu dia mau menyerahkan kepada Anda. Karir Anda di perusahaan orang lain baik. Apa yang Anda lakukan? Berhenti bahagiakan orang tua. Karena sebagai pegawai Anda ada batasnya. Paling-paling jadi pegawai besar. Tetapi sebagai pengusaha tidak ada atap dari pendapatan dan kewenangannya di pasar. Jangan buat membahagiakan orang tua dan karir itu pilihan terpisah. Dua-duanya adalah untuk membahagiakan orang tua. Sepulang minta maaf ya. Okay. Baik, cukup jelas kepada Pak Satria. Selanjutnya saya kasih kesempatan dari sebelah kiri saya mungkin. Siapa yang ingin bertanya ya? Silahkan. Bapak dengan siapa? Salam super Pak Mario. Salam super. Ya, dengan Tony dari Jakarta Pak. Yes Pak Tony. Ya, simpel aja sih Pak. Gimana sih biar kita bisa sukses dengan cepat, instan, tapi konsisten? Itu sih Betul. Pak. Pantas dibuka pertanyaannya dengan simple aja. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau gitu ini permintaan to show you the money. 1. Saya ingin tanya Anda semua, berapa nilai Anda dalam waktu? Time, kalau orang biasanya menggunakan time value of money, ini pertanyaannya time value of yourself. Anda itu 1 jam harganya berapa? Banyak orang demikian murahnya sampai pada jam kerja jalan-jalan di mall. Pakai korpri. Jalan-jalan di warung. Di Taman Puring, di mana itu kelihatan semua. Begitu ada kamera, lari, kecepatannya tinggi sekali. Oke. Demikian murahnya mereka menghargai dirinya, sehingga waktunya tidak ada harganya. Time value of yourself itu pertanyaan yang membuat semua anak muda tidak menyepelekan waktu. Kalau ditanya berapa hargamu per jam? Rp1.000 Pak. Good. Karena murah maka Anda tidak bekerja? Oh tidak, ada seorang pemikul barang yang untuk menaikkan barang-barang ke Huangshan karena tidak boleh ada mobil naik bawa aqua macam-macam, bawa air. Dia tukang pikul yang sampai tidak pakai baju atas supaya ringan, supaya lebih banyak bawa barang. Padahal itu dingin sekali. Waktu saya tanya, kenapa Anda tidak pakai jaket? Itu mengurangi yang saya bisa bawa ke atas karena saya dibayar per kilogram. Berapa bayarannya? Murah sekali. Loh kok mau, kata teman saya, justru karena murah kita bekerja keras. Kita terbalik, kalau bayarannya kecil, tidak bekerja keras. Orang yang muda mau berhasil harus menghitung dia 1 jam dibayar berapa. Karena banyak orang tua sekarang yang mendengarkan saya bicara, per jamnya juga murah. Time value of yourself, berapa Anda dihargai setiap jam. Itu. Cukup jelas Pak Tony. Baik, dan jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama Metro TV karena kita akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways.